Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Laksmana Tanjung, mahasiswa pendidikan Geografi C Stanbook 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat geodatabase, georeferencing, digitasi peta, dan layout pada peta. Nah, langsung saja nih, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tutorial membuat geodatabase. Sebelum kita memasuki tutorial yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu geodatabase. Geodatabase merupakan sistem informasi geografis yang berbasiskan komputer atau CBIS yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan dalam membuat geodatabase ini, kita menggunakan aplikasi pada ArcGIS pada menu Art Catalog. Nah, di sini kita buka saja Art Catalog kita. Nah, apa sih Art Catalog juga itu kan? Art Catalog itu sendiri merupakan salah satu program dari ArcGIS yang bisa kita gunakan antara lain untuk menelusuri atau mencari data atau browsing, mengorganisasi atau organizing, membagi-bagi atau distribusi, dan mendokumentasikan atau documenting suatu struktur data dalam ArcGIS. Nah, langsung saja kita mulai ke tutorial kita dalam membuat geodatabase. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonekkan to folder, tempat di mana kita menjadikan penyimpanan kita untuk geodatabase itu sendiri. Sini kita pilih saja. Sini tergantung teman-teman yang memilihnya ya, untuk lokasi penyimpanannya. Sini kita buat dengan ini. Nah, setelah foldernya connect, di sini kita klik kanan, lalu new untuk membuat personal geodatabase-nya. Loading. Ya, di sini kita klik kanan, kita rename namanya menjadi Kabupaten Bojonegoro. Kita menggunakan huruf kapital saja. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah personal geodatabase kita selesai, langkah selanjutnya kita adalah membuat picture dataset yang berisikan IG dasar dan IG tematik. Bagaimana sih cara membuatnya? Itu sangat mudah. Tinggal klik kanan pada Kabupaten Bojonegoro, lalu kita new, kita buat picture dataset. Ini kita close, kita ulangi lagi, new, picture dataset. Nah, di sini kita buat yang pertama yaitu IG dasar. IG underscore dasar. Setelah selesai, ini kita next. Nah, di sini kita pilih yang 49S, WGS 1984, UTM zone 49S. Itu di sini kita pilih yang vertical coordinate system. Kita pilih yang world. Sini kita aja, ini kita next, sini finish. Nah, untuk picture dataset yang pertama yaitu IG dasar kita sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat picture dataset kita yang kedua yaitu IG tematik. Caranya tetap sama, tinggal klik kanan, lalu new, picture dataset. Kita buat namanya IG tematik. Langsung saja kita next. Dan ini juga kita pilih yang seperti tadi, WGS 1984 UTM zone 49S. Sini kita buat yang world. Ini kita buat WGS 1984. Langsung saja kita next dan finish. Nah, setelah IG dasar dan IG tematik kita selesai di dalam pembuatan picture dataset, untuk memudahkan data kita ini agar tersimpan, sebaiknya kita melakukan penyimpanan lingkungan data dengan cara klik geoprocessing di sini, lalu pilih environment. Ini masih loading.
Kita tunggu sebentar, di sini aplikasinya masih not responding ya teman-teman. Ya, di sini sudah muncul ya. Yang pertama itu kita pilih yang workspace. Ya, di sini masih sedikit lambat ya. Kita pilih yang workspace. Belum bisa diklik sepertinya, sebentar. Ya, tetap belum bisa diklik juga ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Sini terdapat kendala ya. Coba kita push dulu. Kita klik lagi bioprocessingnya. Lalu kita pilih yang environment. Kita tunggu sebentar. Kita hilangkan saja. Di sini terjadi kendala ya dalam menyimpan data kita. Coba kita coba kembali kalau sudah bisa. Oke, di sini sudah bisa. Di sini kita klik. Oke, sudah benar ya. Ini kita datanya. Praktikum basic data kita di mana? Kita cari dulu tadi tempat penyimpanannya. Praktikum basic basis data. Ini. Nah, langsung saja ini kita add. Lalu kita klik. Masih loading ya teman-teman. Nah, ini juga kita pilih ya. Yang di sini menjadi as specified below. Nah, di sini juga udah ini kita pilih ya. Di sini coba kita pilih, kita klik yang 40 WGS 1984 UTM zona 49S. Langsung saja kita okekan. Nah, di sini sudah kita atur ya tempat penyimpanan lingkungan data kita. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu geodatabase yang pertama kita yaitu tentang picture dataset sudah kita lakukan penyimpanan lingkungan data. Selanjutnya, di dalam picture dataset IG dasar dan IG tematik kita akan melakukan pembuatan tentang picture data class, di mana picture data class yang pertama itu kita buat dari IG dasar dengan cara new, lalu picture data class. Nah, yang pertama itu di picture data class itu yang pertama peta batas ADM. Peta underscore batas ADM. Nah, untuk aliasnya kita buat dengan peta administrasi. Peta administrasi. Oke, setelah kita buat seperti ini baru kita tentukan untuk tipenya. Untuk tipe yang pertama yaitu menggunakan polygon pictures. Setelah itu kita next. Nah, di sini kita buat sesuai dengan itu tadi dengan nama kabupaten. Untuk file name-nya kita buat kabupaten dan data tipenya itu berupa teks. Nah, setelah ini kita buat, maka kita langsung finish. Maka picture data class dari IG dasar kita sudah muncul, yaitu peta batas ADM. Selanjutnya kita akan membuat picture data class dari IG dasar yang kedua, yaitu peta ibu kota ADM. Cara tetap sama, klik kanan, kita new picture data class. Sini kita buat namanya
menjadi peta ibu kota, peta underscore ibu kota DM. Nah, untuk aliasnya ini kita isikan dengan nama kabupaten. Setelah itu kita atur tipenya, yaitu di sini tipenya point pictures. Cari point pictures. Nah, ini langsung kita nextkan. Nah, di sini kita isi untuk file name-nya, kembali kita isi dengan kabupaten. Lalu ininya teks. Oke. Setelah itu kita finish. Selanjutnya kita akan buat yang ketiga picture data class-nya, yaitu peta jalan. New picture data class, buat peta jalan underscore jalan. Di sini aliasnya kita buat sebagai jalan. Di sini tipenya itu karena jalan, dia kita gunakan line pictures. Langsung next. Nah, di sini kita buat untuk file name-nya kelas underscore jalan, kelas underscore jalan, di bawahnya panjang jalan underscore jalan. Nah, setelah itu untuk format data tipenya kita buat teks. Setelah itu kita finish. Nah, di sini kita sudah membuat picture data class yang ketiga dari IG dasar, yaitu peta jalan. Selanjutnya kita tambahkan lagi new picture data class. Selanjutnya peta jaringan sungai. Kita buat di name ini peta underscore jar sungai. Pada aliasnya kita isikan dengan jaringan sungai. Setelah itu untuk tipenya kita gunakan line pictures. Nah, selanjutnya next, dan ini kita isikan dengan nama sungai, nama underscore sungai. Lalu ini kita isikan dengan teks. Lalu kita finish. Nah, di sini kita sudah selesai membuat picture data class dari picture dataset IG dasar. Selanjutnya kita akan membuat picture data class untuk picture dataset dari IG tematik. Caranya sama seperti IG dasar. Tinggal klik kanan di sini. Lalu new picture data class. Di sini kita buat peta hujan. Peta underscore hujan. Aliasnya kita isikan dengan peta intensitas hujan. Kita gunakan huruf kapital di awalnya. Oke, seperti ini. Lalu untuk tipenya itu polygon pictures. Nah, setelah ini kita next. Nah, di sini langkahnya juga sama seperti IG dasar tadi. Kita isikan dengan file name-nya masing-masing. Yang pertama itu kelas hujan, kelas underscore hujan. Lalu bawahnya juga kita tambah lagi intensitas hujan, intensitas underscore hujan. Lalu selanjutnya itu klasifikasi hujan. Yang selanjutnya itu skor hujan. Skor underscore hujan. Nah, jadi di file name pada bagian peta hujan ini terdapat 4 file name. Yang pertama yaitu kelas hujan, intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan skor hujan. Nah, ini masing-masing kita buat dengan teks, dan ini short integer. Oke, selanjutnya kita finishkan. Hujan, kita cek kembali. Nah, setelah udah kita rasa pas, langsung saja kita finish. Nah, untuk
picture data class dari IG tematik yang pertama, peta hujan, sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan buat yang kedua dengan cara yang sama, picture data class. Nah, selanjutnya kita akan buat peta kemiringan lereng, peta underscore lereng. Nah, untuk aliasnya ini kita buat peta kemiringan, maaf, sini kita buat kemiringan lereng, miringan lereng. Nah, setelah itu kita buat di sininya polygon features. Sebentar, kemiringan lereng. Di sini kita buat polygon features. Selanjutnya kita next, lalu pasting kembali dengan yang pertama itu kemiringan underscore lereng, kemiringan underscore lereng. Yang kedua itu klasifikasi lereng, klasifikasi underscore lereng. Selanjutnya itu skor lereng, skor underscore lereng. Nah, untuk data tipenya kita sesuaikan lagi. Untuk kemiringan lereng itu teks, dan klasifikasi lereng itu teks, dan skor lereng itu short integer. Terus kita pilih. Nah, setelah itu kita finishkan. Oke, sini picture data class dari IG tematik yang kedua yaitu peta kemiringan lereng sudah jadi. Selanjutnya kita buat lagi new picture data class yaitu peta tanah, peta underscore tanah. Untuk ininya aliasnya kita isi dengan peta tanah, dan untuk tipenya ini polygon features. Sudah pas ya, langsung saja kita next. Sini kita isikan dengan peta tanah, peta underscore tanah, jenis underscore tanah, selanjutnya keterangan tanah, tanah, di situ skor tanah. Nah, sama seperti tadi kita sesuaikan lagi data tipenya. Yang ini sudah teks, dan yang ini short integer. Nah, setelah itu kita finishkan. Oke, untuk picture data class dari picture dataset IG dasar dan IG tematik telah selesai kita buat. Nah, selanjutnya untuk melengkapi field name pada tiap picture data class, kita akan melakukan pengisian atribut. Pengisian atribut itu dapat kita lakukan dengan cara klik kanan pada geodatabase kita, lalu properties, sini. Nah, di sini akan muncul tampilan database properties. Di sini akan kita isikan satu persatu atributnya. Nah, di sini yang pertama kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Yang kedua klasifikasi lereng. Yang ketiga itu intensitas hujan. Intensitas hujan. Dan yang keempat klasifikasi hujan. Ini hujan. Yang kelima itu jenis tanah. Dan yang keenam keterangan tanah. Yang ketujuh arahan. Kita tarik saja seperti ini.
Dan yang ke-8 itu nama kabupaten. Kembali kita cek, ya sudah pas. Lalu ini kita atur untuk kemiringan lereng. Di sini kita buat tipenya ini teks, dan ini juga kita atur semua menjadi teks. Kita atur semuanya seperti jadi teks ya teman-teman. Tanah juga teks. Nah, di sini arahan juga kita ganti bagi teks ya. Teks, lalu ke belakang menjadi nama kabupaten itu juga kita teks. Nah, setelah itu, setelah semua kita pastikan udah merubah dari field tipenya, kita cek kembali, kita paskan, iya, kita coba kembali, kita cek kembali, oke sudah pas. Baru untuk masing-masing domain name ini kita akan isikan atributnya. Yang pertama itu kemiringan lereng. Nah, di sini kodenya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk deskripsi kemiringan lereng itu sendiri isinya 1,00% sampai dengan 8,00%. Yang kedua itu 8,01% sampai dengan 15,00%. Yang ketiga itu 15,01% sampai dengan 25,00%. Dan yang kelima, coba kita cek kembali apakah sudah pas. Nah, ternyata di sini kita ada kesalahan. Kita ulang saja di sini ya. Di sini kita hapus. Pastikan di sini tidak ada kesalahan ya teman-teman, karena nanti akan berpengaruh juga. Di sini yang pertama itu 1,001% sampai dengan 8,00%. Yang kedua 8,01% sampai dengan 15,00%. Dan yang ketiga 15,01% sampai dengan 25,00%. Dan yang keempat kita isikan 25,01% sampai dengan 40,00%. Dan yang kelima kita isi dengan 40,01% sampai dengan 40% atau lebih. Nah, setelah kita isi yang kemiringan lereng, selanjutnya kita isi dengan yang selanjutnya yaitu klasifikasi lereng. Nah, di sini kodenya sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita deskripsinya kita isikan datar, landai, agak curam, yang keempat curam, dan yang kelima itu sangat curam. Setelah itu kita isi yang intensitas hujan. Intensitas hujan kodenya sampai 4, 1, 2, 3, 4. Deskripsinya kita isi kembali. Yang pertama itu lebih kecil 1750 mm per hari. Dan yang kedua itu 2000 mm per hari.
Dan yang ketiga 2250 mm per hari. Dan yang keempat itu lebih besar 2250 mm per hari. Selanjutnya ini sudah kita isikan. Selanjutnya kita yang klasifikasi hujan juga kita isi kembali sama seperti yang tadi. Ini kode ada 4. 1, 2, 3, 4. Deskripsinya sangat rendah. Rendah. Yang kedua rendah. Yang ketiga sedang. Dan yang keempat itu tinggi. Selanjutnya jenis tanah. Jenis tanah di sini kodenya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi juga deskripsinya di sampingnya. Yang pertama itu regosol. Yang kedua kambisol. Yang ketiga aluvial. Yang keempat glaisol. Yang kelima itu latosol. Yang keenam grumosol. Dan yang ketujuh itu mediteran. Kita cek kembali apakah sudah pas. Oke, sudah pas. Selanjutnya itu keterangan tanah. Keterangan tanah kodenya juga sampai 7 ya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kembalikan ke deskripsi. Deskripsi yang pertama yaitu sangat peka. Yang kedua agak peka. Dan yang ketiga tidak peka. Yang keempat itu tidak peka kembali. Dan yang kelima itu kurang peka. Dan yang keenam peka. Dan yang ketujuh itu agak peka. Nah, setelah itu kita lanjut lagi di bagian arahan ya. Arahan juga kita isikan, kodenya ada 4. 1, 2, 3, 4. Deskripsinya kita isikan. Kawasan lindung. Dan yang kedua itu kawasan penyangga. Dan yang ketiga kawasan budidaya tanaman tahunan. Dan yang keempat itu kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Nah, sini sudah pas semuanya dari kode dan deskripsinya. Selanjutnya yang terakhir itu ada nama kabupaten. Nah, di sini kita buat ya untuk nama kabupaten itu kodenya 1. Dan ini kita buat Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini kita cek kembali. Apakah sudah pas? Kita cek satu persatu. Ya, ini sudah. Ya, sudah. Untuk ini kita ini ada typo ya sedikit ya. Kabupaten Bojonegoro.
Ini kita apply. Kita oke kan. Nah, setelah kita menghubungkan data atribut kita, selanjutnya maka kita akan menghubungkan domain dengan feature data class yang telah dibuat sebelumnya. Pada feature dataset IG dasar, itu feature data class yang diberi domain hanya peta batas ADM dan peta ibu kota ADM. Nah, untuk langkah-langkahnya kita buat di sini. Yang pertama, peta batas ADM. Peta batas ADM, kita klik kanan, properties. Nah, di sini buatnya kabupaten. Nah, ini kita pilih yang di sini tab fields ya. Selanjutnya pilih domainnya. Ini kabupaten. Tuh kita oke kan. Nah, selanjutnya di peta ibu kota ADM juga sama, itu properties. Sini kabupaten. Ini sudah terbuat ya sama kabupaten, sini kita oke kan juga. Nah, selanjutnya untuk gigi tematik kita atur juga. Sini sudah pas ya. Kita oke kan. Kita cek kembali juga di sini peta kemiringan lerengnya, apakah sudah pas seperti yang IG dasar ya. Sudah pas. Kita oke kan kembali. Dan yang terakhir peta tanah. Sini ada tipu sedikit, peta tanah. Kita properties, kita cek datanya apakah sudah pas, peta tanah, jenis tanah, keterangan tanah, kita oke kan. Hujan. Coba kita cek kembali sini. Di sini belum kita atur ternyata teman-teman. Di sini domainnya kita buat kelas hujan. Kelas hujannya jika tidak ada kita kosongkan. Selanjutnya di sini intensitas hujan, domainnya kita isikan dengan intensitas hujan. Oh, ini ada, kita apply. Kita oke kan. Kita cek kembali lagi. Di sini intensitas hujannya sudah, klasifikasi hujannya di sini domainnya. Ini klasifikasi hujan. Oke, di sini kita apply. Oke, kita cek kembali klasifikasi hujan ini, domainnya sudah, intensitas hujan, skor hujan. Oke, selanjutnya peta kemiringan lereng. Atur kemiringan lereng, domainnya kemiringan lereng. Apply. Baru yang untuk klasifikasi lerengnya kita cek lagi domainnya, lalu kita klik apply. Kita lakukan terus skor lerengnya apakah ada. Oh, tidak ada, sudah kita oke kan. Nah, untuk peta tanah juga sama seperti tadi, properties, kita cek peta tanah, domainnya yang di sini tidak ada, kita kosongkan saja. Jenis tanah, domainnya jenis tanah, apply. Lalu kita cek lagi keterangan tanah, domainnya kita apply. Skor tanah
dan juga kita okekan. Nah, tadi di dasar tadi kita cek kembali ya apakah sudah pas untuk memastikan data kita. Kabupaten, domainnya nama kabupaten, apply, kita okekan. Lalu peta ibu kota ADM, kabupaten, domainnya itu nama kabupaten, itu kita apply dan kita okekan. Nah, sebelum itu kita akan mengatur tentang propertiesnya kembali. Untuk bagian di sini ya kita klik kanan. Nah, di sini kan tadi deskripsi kita masih kosong. Di sini akan kita isikan. Bentar. Kita cek kembali ya deskripsinya tadi. Oke, ini kita isikan. Untuk yang pertama yaitu arahan. Ini menunjukkan arahan penggunaan tanah. Menunjukkan arahan penggunaan tanah. Nah, yang kedua ini intensitas hujan. Deskripsinya menunjukkan intensitas tingkat hujan. Dan yang ketiga itu jenis tanah, menunjukkan sebaran tanah. Dan kemiringan lereng itu menunjukkan tingkat kemiringan lereng, tingkat kemiringan lereng. Dan yang untuk keterangan tanah itu menunjukkan kepekaan menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Lalu yang berikutnya itu klasifikasi lereng ya. Klasifikasi lereng itu menunjukkan klasifikasi lereng. Selanjutnya yaitu klasifikasi hujan ya. Klasifikasi hujan itu menunjukkan klasifikasi hujan. Menunjukkan klasifikasi hujan. Nah, selanjutnya itu yang nama kabupaten kita isikan dengan menunjukkan ibu kota kabupaten. Nah, kita cek kembali apakah sudah pas. Kita juga perhatikan ya pengertian kalimatnya apakah typo atau tidak. Sini sudah pas. Ya, pas juga. Oke, setelah ini sudah kita isikan, lalu saja langsung kita apply. Lalu kita okekan saja. Nah, itulah tutorial membuat geodatabase. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membuat tentang tutorial bagaimana cara membuat georeferencing pada peta. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu georeferencing. Georeferencing merupakan proses transformasi koordinat pada data raster dari koordinat digitizer atau scanner ke koordinat real world. Nah, langsung saja bagaimana sih cara membuat
georeferencing pada sebuah peta. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama dengan ArcMap. Di sini dari aplikasi ArcGIS. Nah, langsung saja kita buka ya, tampilannya seperti ini. Nah, inilah tampilan ArcGIS sendiri. Nah, untuk membuat georeferencing pada sebuah peta, langsung saja kita add data di sini. Lalu kita connect to folder. Kita cari di mana data kita berada. Di sini data saya berada di sini. Kita okekan saja. Kita cari lagi. Nah, di sini kita masukkan peta yang akan kita georeferencing, kemudian kita add datanya. Kita okekan. Nah, di sini akan muncul sebuah peta yang akan kita georeferencing koordinatnya. Nah, sebelum kita melakukan georeferencing pada sebuah peta, kita harus mengubah koordinat yang di sini yang menjadi unknown unit ini menjadi meters. Caranya bagaimana? Yaitu dengan klik kanan pada layer, lalu properties. Nah, di sini kita pilih yang project coordinate system. Kita pilih yang UTM. Kita cari yang WGS 1984. Lalu Southern Hemisphere. Nah, di sini kita atur menjadi WGS 1984 UTM Zone 49S. Langsung saja kita apply. Nah, langsung kita okekan saja. Nah, di sini otomatis yang tadinya di sini koordinatnya menjadi unknown units akan berubah menjadi meters. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat georeferencing pada sebuah peta, kita harus mengikat titik koordinat dari masing-masing sudut yang terdapat pada peta. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengaktifkan toolbar georeferencing. Di sini sudah aktif ya. Langsung saja kita klik add control points. Nah, di sini kita letakkan di mana titik ikat koordinat yang pertamanya. Untuk memudahkan kita, maka peta yang kita georeferencing harus kita zoom. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita add koordinatnya. Kita input. Nah, di sini saran saya teman-teman semua harus sudah membuat catatan tentang masing-masing koordinat pada peta teman-teman sekalian. Nah, di sini koordinat X saya yaitu 54 500 dan Y-nya 922 5000. Kita okekan. Nah, ketika peta teman-teman hilang, kalian tidak perlu khawatir. Kita tinggal ke menu ke administrasi ini, kita klik kanan, lalu kita zoom to layer. Nah, di sini baru titik koordinat yang pertama yang kita georeferencing. Selanjutnya ada titik 2, 3 dan 4. Untuk itu kita lanjut saja ke titik 2 di sini. Tetap menggunakan cara yang sama, yaitu kita zoom bagian di sini sehingga kita rasa cukup, lalu kita add datanya. Kita perbesar sedikit lagi. Ya, kita add data, klik kanan, input X dan Y-nya. Ini kita hapus. Kita masukkan koordinat pada peta kita yang sudah kita buat. 62500 dan Y-nya 922 5000. Kita klik OK. Cara tetap sama ketika peta kita hilang ataupun tidak tampil di sini, kita ke sini, lalu klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, sudah kembali. Sekarang kita ikat titik kontrol yang ketiga di sudut sebelah kanan bawah. Kita zoom kembali agar memudahkan kita untuk menggeoreferencingnya. Ya, sedikit lagi. Kita klik kanan. Dan belum ini. Kita coba perbesar lagi ya. Nah, segini rasa saya sudah cukup. Kita klik kanan di sini. Oh maaf, kita klik sini.
lalu klik kanan, lalu kita masukkan kembali. Di sini X-nya 62500 dan Y-nya 9165.000. Kita oke kan? Kita kembali zoom to layer. Nah, di sini tinggal titik 4 kita yang berada di sini, tinggal kita georeferencing, tinggal sedikit lagi ya. Kita zoom kembali. Cuma titik koordinatnya disitulah kita buat. Nah, di sini ya, sedikit lagi. Oke, di sini kita klik, baru kita klik kanan, kita input kembali X dan Y nya. X nya 54500 dan Y nya 91600. Lalu kita oke kan, dan ini kita kembalikan ke tampilan peta awalnya dengan zoom to layer. Nah, setelah ini georeferencing kita sudah hampir selesai karena kita sudah memberi titik ikat atau titik koordinat pada masing-masing sudut pada peta yang kita georeferencing. Nah, untuk mengecek georeferencing kita ini sudah benar atau belum, yaitu dengan cara pada menu view link of table, lalu kita klik sekali. Nah, sini akan muncul dari peta yang kita georeferencing. Nah, di sini total RMS errornya yaitu 5,12869. Nah, jadi untuk georeferencing kita pada peta kali ini itu bernilai 5,12869. Nah, untuk itu kita kembalikan. Nah, setelah georeferencing ini selesai, selanjutnya kita harus menyimpan data ini agar data ini dapat kita pergunakan dengan cara pada menu georeferencing kita klik lalu update georeferencingnya. Nah, di sini georeferencing yang telah kita lakukan sudah selesai. Untuk mengeceknya kembali, tinggal kita beralih ke toolbar view link of table untuk mengeceknya apakah benar. Kita cek. Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itulah cara bagaimana membuat georeferencing pada sebuah peta. Nah, setelah kita melakukan georeferencing pada peta sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat digitasi peta. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu digitasi. Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam proses digitasi. Di sini ada sebuah peta yang telah kita georeferencing pada tahap sebelumnya. Untuk melakukan digitasi, kita akan melakukan add data. Nah, di sini kita akan memasukkan data kita yang sudah kita buat di geodatabase tadi juga ya. Sebelumnya kita cari sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk melakukan proses digitasi pada sebuah peta, kita harus mendigitasi bagian luarnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Nah, jadi ini kita perbesar ya untuk petanya ya, biar agak memperjelas. Nah, seperti ini. Oke, ini cukup. Oke, ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan mendigitasi bagian luarnya. Bagaimana? Langkah pertama kita harus mengaktifkan menu editor. Nah, setelah ini aktif, maka ini akan kita checklistnya kita akan matikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ketika sudah seperti ini, kita akan melakukan digitasi pada bagian luarnya. Ini kita klik di sini, lalu kita pilih polygon.
poligon saja. Nah, setelah ini tombol ini aktif, untuk memudahkan kita, pertanyaan akan saya zoom to layar kembali ya, untuk memudahkan untuk proses digitasi. Maaf, yang bertanya seperti ini, zoom to layar. Nah, untuk melakukan proses digitasi, sebaiknya teman-teman melakukan zoom pada peta yang akan kita digitasi ini dengan cara menggunakan mouse ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan digitasi ya dari sini. Harapannya dengan di zoom ini teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik dan rapi. Ini terus setelah kita digitasi hingga selesai dari ujung ke ujung dengan rapi ya teman-teman, catatannya usahakan rapi. Di sini karena saya menjelaskan, di sini saya berusaha untuk juga rapi ya. Ini kita gunakan pen untuk menarik petanya. Ini kita poligon lagi. Sini kita seperti ini. Nah, jika teman-teman salah memberikan titik vertex ini, teman-teman harus mengklik kanan. Ini del vertex. Kita lanjut kembali. Nah, sebelumnya tadi ini kita menggunakan vertex. Nah, menu vertex itu terdapat pada menu snapping di sini. Nah, kita pilih vertex di sini. Nah, setelah itu kita lanjut saja untuk mendigitasi bagian luarnya. Tekan kembali poligon, usahakan rapi ya teman-teman. Ya, ini karena peta saya terlalu besar ya, jadi maka mendigitasinya juga harus pelan-pelan agar rapi. Saya anggap ini sudah lumayan rapi lah teman-teman untuk tutorial kali ini. Kita gunakan lagi, kita lanjut. Nah, kita perlahan-lahan, jangan sampai double klik ya, karena nanti takutnya mengulang kembali. Ya, tenang aja teman-teman, sambil kita digitasi bagian luarnya ya, pelan kita tarik lagi dengan pen agar dapat di bagian yang kita ingin kita digitasi ya. Lanjut lagi kita digitasi perlahan-lahan, ikuti lekuk dari setiap bentuk peta yang telah kita georeferencing sebelumnya agar proses digitasi bagian luar itu dapat kita selesaikan. Sini perlu kesabaran ya teman-teman, tidak harus terburu-buru karena proses digitasi ini adalah hal yang harus teliti. Semakin teliti teman-teman melakukannya, maka semakin baik hasil peta digitasi yang akan teman-teman hasilkan. Oke teman-teman, sabar, tarik lagi menggunakan pen untuk melihat bagian petanya. Kita lanjut lagi poligon, kita klik perlahan-lahan. Pelan. Sedikit lagi ya. Nah, tangan saya sedikit berbasah nih ya, karena menitik-nitikin bagian luarnya ini perlu kesabaran.
Jadi harapannya teman-teman untuk praktek langsungnya ya bisa langsung menggunakan zoom yang lebih besar, di zoom lagi petanya agar lebih jelas. Sini saya menzoomnya kurang lebih agar dapat lebih jelas ya. Kita lanjut kembali di sini. Tarik panjang saja. Kita tarik lagi dengan pen. Ya sedikit lagi ya teman-teman untuk digitasi bagian luarnya. Digitasi saja. Nah, untuk mengakhiri proses digitasi bagian peta luar, teman-teman bisa menggunakan klik kanan lalu finish sketch. Nah, maka proses digitasi bagian luarnya sudah selesai, namun ini belum selesai seutuhnya. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau ingin melihat hasilnya lebih jelas, di sini kita ubah ya warnanya menjadi hollow. Nah, seperti ini. Dan ini kita matikan. Nah, seperti inilah digitasi peta luarannya. Nah, setelah ini kita akan membagi wilayah-wilayah kajian yang terdapat pada peta yang sedang kita digitasi ini. Karena apa? Di sini ada beberapa wilayah kajian. Di sini saya matikan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Bentar. Sini saya tekan dulu. Oke. Ya. Kita lihat ya. Di sini wilayah kajiannya sangat banyak ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana memotong wilayah kajian ini satu persatu. Dan di sini saya contohkan satu buah wilayah kajian saja. Caranya bagaimana? Cara sangat mudah dengan mengklik menu cut polygon pada toolbar ini. Lalu teman-teman menzoomnya ya seperti ini. Zoom ya, cukup seperti ini. Lalu kita atur. Nah, untuk melihat wilayah kajian itu terpotong, maka ini kita aktifkan seperti ini. Oke, kita coba aktifkan kembali. Lalu kita akan coba potong. Caranya dengan cut polygon seperti ini teman-teman. Kenapa saya mengambil dari bagian luarnya? Ini agar menghindari agar wilayah ini terpotong dengan sempurna. Karena nanti bisa saja teman-teman ketika melakukan cut polygon ini dengan tidak tepat pada areanya, maka wilayah ini tidak akan terpotong. Untuk itu di sini saya akan mencontohkan memotong wilayah kajian dari peta yang kita digitasi saat ini. Ini langsung saja kita akhir di sini. Klik finish sketch. Nah, maka peta bagian wilayah kajian yang sudah kita potong akan berbentuk tampilan seperti ini. Untuk melihat jelasnya akan saya lihat caranya. Ini kita nonaktifkan. Nah, seperti inilah wilayah kajian dari peta yang kita digitasi. Selanjutnya di sini ada 3 lagi yang harus terdigitasi, yaitu bagian jaringan sungai, jalan, dan nama kabupaten. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendigitasi bagian jaringan sungai, jalan, dan nama kabupaten. Nah, untuk bagian jaringan jalan ini kita aktifkan, lalu ini kita matikan. Di sini juga kita aktifkan saja. Lalu kita perbesar sedikit petanya. Di sini jaringan sungai berwarna biru, maka teman-teman harus merubahnya menjadi warna biru agar terlihat dengan jelas. Ini cukup sepertinya. Coba kita buat 2 ya. Nah, untuk itu teman-teman klik di sini, lalu line, lalu arahkan di sini di mana garisnya. Nih saya ambil dari sini contohnya. Nah, seperti ini mendigitasi jaringan sungai. Ini kita oke, dan ini juga kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jaringan sungai dari sekian banyaknya jaringan sungai yang terdapat pada peta saya. Contohnya lagi, kita akan mendigitasi jaringan sungainya yang di sini. Contohnya yang ini ya.
saja. Terus ini di sini. Cabangnya lagi seperti ini, cabang. Nah, jadi seperti inilah proses mendigitasi jaringan sungai. Teman-teman nanti bisa melanjutkan di bagian jaringan sungai. Nah, di sini saran saya, teman-teman hanya cukup mendigitasi jaringan sungai yang terlihat pada peta, tidak harus semuanya ya. Tapi semakin semuanya kalau teman-teman mau itu lebih bagus. Nah, jadi di sini sudah kita coba ya untuk mendigitasi jaringan sungainya. Selanjutnya untuk melihat proses digitasi jaringan sungai ini kita aktifkan lagi, dan ini kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Lanjutannya lagi kita lanjutkan, ini kita matikan. Untuk jalan. Nah, di sini kan jalan dalam peta kita itu banyak ya. Jalan kolektor, jalan utama. Nah, di sini saya akan mengambil jalan yang nampak saja seperti jalan warna merah ini. Jalan utama ini. Nah, jadi akan coba saya digitasi dengan cara di sini kita matikan, dan jalannya ini kita atur warna merah. Ini. Oke, sepertinya cukup. Ini kita klik kembali. Sini kita klik, lalu line. Lalu kita ikuti di sini. Sepertinya ada kesalahan sedikit dalam memberikan titiknya. Oke, kita duduk di sini. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri untuk warna merahnya. Oke. Seperti ini. Jadi untuk mengakhirinya tinggal di double klik saja. Seperti ini. Kita lihat warnanya. Seperti ini. Untuk merubahnya di sini teman-teman bisa menggunakan warna merah ini, lalu di oke. Ini kan bentuk dalam digitasi, jadi warnanya belum kita ubah. Nah, untuk nama kabupaten itu juga sama, tinggal memberikan titik-titik sesuai dengan wilayah kajian seperti yang di sini, sini hingga seterusnya. Nah, untuk melihat hasil digitasi yang telah kita lakukan sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan data digitasi yang sudah saya siapkan ya, untuk membantu teman-teman agar dapat melihat hasilnya. Untuk itu di sini akan saya coba kembalikan. Nah, seperti ini. Kita akan kembali dulu ke zoom to layer ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk teman-teman untuk melihat hasil proses digitasi bagian peta luar dan dalam dan serta elemen-elemen yang telah kita digitasi tadi, maka di sini saya akan menambahkan data yang sudah saya digitasi. Di sini ini di dasar kita masukkan. Sebentar, masih loading ya teman-teman. Nah, jadi ini kita aktifkan. Lalu dan ini juga warna jaringan sungainya kita buat dengan jelas ya. Tadi kita buat warna merah ya teman-teman. Nah, coba ini kita buat 2, apakah bagus? Oh, terlalu besar. Jadi kita bisa kecilkan lagi dengan double klik pada di sini jaringan sungainya. Dan ini kita buat jadi warna jaringan sungai, warna biru sungai. Kita buat 1 saja. Nah, seperti ini. Dan untuk tadi jalan ya warna merah, kita di sini kita ubah warna merah menjadi 1. Kita sesuaikan dengan kemauan kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nama kabupaten. Nama kabupaten di sini kita ubah menjadi simbolnya berwarna kabupaten. Kita gunakan yang
Yang circle ini bentuknya ini warnanya merah, dan di sini kita buat 12. Oh, terlalu besar teman-teman, terlalu besar. Klik lagi warnanya, kita smoothkan lagi 10 coba. Oke, segini sudah bisa ya sepertinya. Seperti inilah tampilannya. Nah, untuk memberikan warna pada digitasi peta yang sudah kita digitasi ini, maka ini harus kita nonaktifkan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan pada peta administrasi, lalu kita klik open attribute. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan wilayah kajian yang telah dipotong tadi sesuai dengan nama yang ada pada peta yang telah kita digitasi. Caranya bagaimana? Ini di sini kita masukkan saja ya. Dan di sini kita aktifkan kembali ya. Sebelumnya kita kembalikan, kita snapping, start editing, lalu kita klik kanan pada atribut label. Ini bisa kita ubah nama-namanya sesuai dengan kebutuhan tadi setelah kita buat. Data ini dapat kita buat dengan cara mengkonekkan data pada geodatabase kita sebelumnya, dengan cara kita buka geodatabase kita, lalu di sini kita cari ya Pikum basis data. Nah, di sini kita klik kanan, lalu properties. Ini paling ini pada Kabupaten Bojonegoro, kita properties. Nah, di sini teman-teman harus mengaturnya agar muncul tadi nama-nama tadi di sini. Di sini nama kabupaten, tapi di sini saya ubah jadi nama kecamatan karena di situ tadi peta kabupaten dan wilayahnya itu berbentuk kecamatan. Dan di sini juga sudah saya isi kecamatannya dari 1 Kecamatan Margomulyo sampai dengan 28 kecamatan sampai Kecamatan Bubulan. Di sini teman-teman tinggal okekan saja. Setelah itu kita lanjut lagi, kita buka, kita klik kanan pada peta administrasi, zone open attribute kita cek sudah sama semua, lalu kita close, lalu kita berikan warna pada wilayah kajiannya dengan klik properties, lalu kita pilih kategoris. Di sini kita inikan. Nah, untuk warnanya di sini teman-teman bebas ya memilih warna apa. Di sini banyak pilihan warna, dan di sini saya pilih warna sini aja. Lalu di sini teman-teman harus klik add all values. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu teman-teman harus mengapply seperti ini, lalu oke. Nah, maka digitasi peta teman-teman untuk wilayah kajiannya sudah berwarna. Nah, bagaimana sih untuk memunculkan nama-nama wilayah kajiannya tadi? Nah, itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Teman-teman di sini tinggal klik kanan kembali, lalu tampil di pada label features, teman-teman klik, maka akan muncullah seperti ini. Nah, di sini proses digitasi kita pada peta yang kita digitasi sebelumnya sudah selesai. Untuk melihat apakah sini sudah sama, ini kita aktifkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, inilah hasil proses digitasi kita. Nah, mungkin itulah tutorial mengenai bagaimana cara mendigitasi pada peta tematik. Nah, untuk melakukan agar data kita ini dapat kita gunakan, jangan lupa teman-teman untuk melakukan save data. Nah, sekianlah tutorial dari digitasi peta ini, semoga bermanfaat. Nah, setelah tadi kita menjelaskan tentang tutorial membuat digitasi pada sebuah peta, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat layout peta. Nah, di sini tadi sudah ada data yang telah kita digitasi pada peta sebelumnya. Nah, di sini untuk melakukan layout pada sebuah peta, di sini kita beralih ke menu layout view. Di sini kita sesuaikan. Nah, di sini kita atur ya dari menu file, kita atur page and print setup-nya menjadi A4. Di sini kertasnya A4. Dan di sini bentuknya bisa portrait, bisa landscape. Namun di sini saya sangat menyarankan untuk bentuk landscape. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Sini karena petanya masuk,
Jadi coba kita atur kembali. Oke, seperti ini. Kita perkecil lagi ya, karena takutnya nanti di sini legendanya tidak muat, karena legendanya cukup banyak, ada sekitar 28 kecamatan. Nah, jadi sini coba kita atur dulu sesuai dengan kemauan kita. Di sini saya kecilkan lagi, dan sini coba akan saya atur posisi petanya. Sedikit lagi sepertinya bisa ini. Seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Ini kita atur. Nah, sekarang kita akan membuat bingkai pada layer peta kita. Caranya bagaimana? Pada menu drawing di sini kita pilih yang rectangle. Nah, di sini tarik sesuai dengan bingkai yang pada peta kita. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena peta kita tidak terlihat. Jadi di sini teman-teman tinggal klik kanan pada di sini, lalu properties. Di sini kita ubah menjadi no color, dan di sini kita ubah menjadi colornya hitam. Kita buat dua agar terlihat ya. Coba terapkan. Nah, jadi seperti ini bentuk petanya. Sini coba kita atur lagi ketinggiannya sesuai dengan ini, juga dengan ini. Namun sepertinya ini harus kita atur lagi ya di sini, agar untuk titik koordinatnya agar cukup. Sini kita atur, lalu di sini juga kita turunkan kembali seperti ini. Lalu kita akan membuat untuk legendanya. Oke, yang pertama untuk membuat legendanya kita harus membuat rectangle juga seperti ini. Semoga aja cukup. Coba kita atur, ini kita naikkan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat kotak seperti ini di sampingnya untuk bagian legendanya. Cara tetap sama dengan menggunakan drawing. Kita pilih menu rectangle. Di sini kita atur sesuai dengan ininya. Kita usahakan rapi ya teman-teman. Seperti ini. Sini kita kasih jarak untuk titik koordinatnya. Lalu di sini warnanya tidak sama ya seperti sebelah kiri. Teman-teman tidak perlu khawatir, hanya tinggal saja diklik, lalu klik kanan properties dan pilih yang no color. Untuk outline-nya kita buat menjadi hitam, dan ini 2. Oke kan seperti ini. Nah, jadi untuk pertama pada legenda kita akan buat itu akan kita buat peta, membuat YouTube petanya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara pada menu insert kita klik yang teks. Di sini akan muncul. Di sini saya coba perbesar ya. Sini kita klik. Sini kita buat peta administrasi Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini coba kita apply, kita oke kan. Di sini kita atur sesuai dengan
Nah, jika sudah dirasa nih, untuk mengatur jenis hurufnya, teman-teman bisa melakukan di sini. Nah, di sini kita pilih yang, sebentar ya, saya coba cari dulu. Pakai book Anki Aqua di sini. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang ukurannya, coba kita buat 12 terlalu besar, oke, seperti ini. Lalu kita bold seperti ini. Nah, ini untuk judul peta pada layar kita sudah selesai ya. Untuk membuat selanjutnya itu tinggal kita buat garis di bawah ini untuk membatasinya dengan menggunakan line, menu line pada drawing seperti ini. Ini akan saya coba untuk menarik titik garis ke antar ini. Kita coba kita usahakan agar lurus terlebih dahulu. Nah, jika sudah lurus, teman-teman tinggal double klik. Nah, maka akan muncul garis seperti ini. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk menebalkan garis ini, teman-teman tinggal double klik, lalu ini diperbesar menjadi 2, dan kita apply, dan kita okekan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah judul, kita akan membuat sini arah mata angin. Bagaimana cara membuat arah mata angin? Teman-teman tinggal ke menu insert, lalu ke menu yang insert not arrow, yang artinya arah mata angin. Di sini banyak sekali pilihannya, teman-teman bisa milih. Dan di sini saya akan menggunakan yang S3 Note 7. Ini akan saya atur seperti ini. Saya perbesar lagi ya agar sesuai. Coba. Sudah sesuai lagi, kita atur lagi. Nah, jika arah mata angin sudah rasa kita cukup pas, selanjutnya kita akan membuat skalanya, skala bar dan skala batang. Misalnya dengan klik ini, lalu scale bar, kita pilih yang di sini banyak pilihannya ya, kita pilih yang di sini saja. Di sini kita okekan. Atur dulu. Nah, setelah skala batang buat, kita akan membuat skala barnya, skala teksnya. Dengan cara kita pilih yang ini, okekan. Sini kita atur. Di sini kita atur kembali, kita double klik. Kita insert, paste, atur dulu skala ininya, batangnya. Ini kita ubah menjadi meters. Dan ini kita buat di above center. Kita coba ya, kita apply. Kita ini. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita sesuai. Aduh, ketarik ya. Teman-teman tidak perlu khawatir, di sini bisa menggunakan menu window atau menggunakan dengan Ctrl Z. Nah, di sini tinggal kita atur untuk skalanya agar sesuai dengan tengah-tengah seperti ini. Lalu kita atur. Sesuai ya, kita perbesar. Nah, jika rasa teman-teman masih belum puas, bisa diatur lagi, sesuaikan dengan yang di atas seperti ini. Jika masih jarak masih kurang ini, kita atur lagi ke bawah sedikit. Nah, seperti ini skala batang dan skala teksnya sudah jadi. Nah, di sini kita akan memasukkan legendanya. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita harus membuat garis pembatas seperti yang di atas. Ini tinggal kita copy saja ya. Tinggal kita klik kanan, kita copy,
lalu kita pastekan di sini, lalu kita tarik aja lah garisnya, kita sesuaikan kembali. Oke, jika terasa sudah pas, bisa kita lepas. Nah, seperti ini. Saya rasa ini belum tepat ya, kita atur kembali. Nah, setelah seperti ini, sekarang waktunya kita membuat legendanya. Bagaimana caranya? Tetap sama dengan menggunakan menu insert yang ada di sini. Dengan kita klik yang legenda. Nah, di sini sudah muncul ya semuanya, langsung saja kita next. Ini kita buat menjadi legenda dengan huruf besar. Legenda. Lalu tinggal kita next, dan next, finish. Sebentar kita tunggu. Nah, di sini akan muncul ya untuk legenda kita. Sini sangat panjang. Di sini bisa kita perkecil, nanti sebelumnya kita susun ya teman-teman. Sini kita atur dulu seperti ini. Kalau ini petanya kita agak zoomkan biar kelihatan ya. Nah, karena di sini petanya ada, kita hitung dulu ya. Di sini ada kurang lebih 28 kecamatan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28. Nah, jadi karena kolom legend kita tidak mencukupi ya, ini kita bisa membagi ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengatur posisi-posisi ini menjadi 3 baris atau 2 baris. Caranya nanti ini kita klik, lalu kita convert to graphic, lalu klik lagi, lalu ungroup. Nah, seperti ini sudah bisa kita geser-geser. Coba kita tes. Oke, sudah bisa. Ini kita kembalikan dulu. Ini kita agak perbesar ya petanya agar terlihat dengan jelas. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan yang namanya dengan garis bantu. Untuk apa membagi ini? Karena ada 28 kecamatan ya. Jadi di sini teman-teman harus membaginya menjadi beberapa baris. Di sini berarti kalau 28 kecamatan. Di sini 10, 9, 9. Oke, gitu ya. Caranya dengan kita gunakan garis bantu. Dari menu ini drawing, kita cari line. Udah kita tarik kayak garis ke bawah. Tidak kelihatan ya garisnya. Kita atur lagi agar kelihatan petanya lagi. Oke, saya rasa sini sudah lurus ya untuk garis bantunya. Ini sini tinggal saya copy. Dan buat di sini. Sepertinya belum tercopy. Kita copy lalu kita paste. Kita gunakan juga garis yang sama di sini lebih. Sini teman-teman bisa diperbesar lagi ya untuk memudahkannya. Hitung di sini 10 ya. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4. Oke, pas. Ini kita geser di sini, sesuaikan dengan garisnya ya teman-teman.
atur apakah sudah pas sejajar atau belum. Di sini teman-teman memerlukan kesabaran ya untuk mengaturnya, karena di sini tidak mudah. Jadi di sini teman-teman harus rapi mengaturnya, sesuaikan dengan yang di sebelah kiri kita. Ini terklik pula. Jadi teman-teman sabar, teliti. Terus kita pergeser lagi ya. Ini seperti ini. Kalau seperti ini kurang ke bawah. Dan ini kita lanjutkan lagi, ini kita tarik. Ini juga. Rapikan lagi pelan-pelan. Dan disinilah kesabaran teman-teman diuji ya, ketika membuat layout peta itu, namun kecamatan atau kabupatennya banyak. Jadi di sini kita lakukan dengan sabar. Oke, di sini kurang. Terlalu jauh ya. Jauh teman-teman. Kita atur dulu sebisanya. Seperti ini. Sudah berapa nih? 2, 4, 6. Di sini 10, di sini 9. Lanjutkan ini lagi. Oke, seperti ini. Sini sudah dapat nih. Kayaknya nih yang 2 ini terlalu dalam. Kita luruskan lagi, kita atur. Jadi sedikit agak kurang rapi ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan garis bantu. Sini kan saya coba rapikan kembali ya, semoga saja rapi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kita coba atur lagi yang atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi sisa yang di bawah ini kita atur ke sebelah sini. Double klik. Kita atur di sini, kita sesuaikan. Lagi.
satu persatu perlahan tapi pasti. Kita atur kembali. Sedikit kurang. Ya, sedikit lagi ya teman-teman. Ya, sudah selesai. Aduh, hampir saja. Oke, di sini teman-teman sudah mengaturnya ya, agar dapat kita bagi menjadi 3 baris. Seperti ini artinya. Nah, untuk menghilangkan garis bantu ini sangat mudah ya teman-teman, karena kita gunakan hanya untuk membantu kita menyusun kecamatan ataupun kabupaten yang ada pada legenda. Cara dengan di delete, dan ini tinggal di delete. Ini kalau kurang rapi ya kita maklumi ya, karena kita menggunakan garis bantu. Nah, kita sesuaikan lagi ya. Dikit lagi nih. Nah, setelah kita buat pelan-pelan. Kita atur dulu agar sesuai. Nah, mungkin seperti ini ya. Sini kita bisa kita atur untuk format hurufnya. Bentar, agak luruskan sedikit lagi. Sini sedikit ke dalam. Seperti ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya untuk jenis hurufnya di sini. Ini kita bisa kita buat menjadi 8. Misalkan 98. Bontik Aqua. Lalu kita lihat apakah sesuai. Kita atur menjadi Bontik Aqua. Nah, sini sambil membuatnya, sambil kita mencari jenis hurufnya. Ini Bontik Aqua. Bontik Aqua
legendanya kita ubah juga jadi bound book aqua ini. Nah, untuk yang di bawah ini kecamatannya ini sesuai dengan selera kita ya teman-teman, mau kita ubah atau tidak. Nah, jadi coba kita ubah apakah ini bisa kita sesuaikan dengan judulnya jadi book aqua. Oh, terlalu kecil sini, hurufnya kita buat jadi 8. Sini juga kita buat 8. Satu, 8. Atur juga ini sesuai kemauan kita ya, dan menyesuaikan dengan lebarnya kertas kita. Ini jika ini tidak perlu diikuti dengan seperti ini, tapi dengan kemauan kita atur sedemikian rupa. Sini saya menggunakan jenis hurufnya book aqua dan besar hurufnya itu sekitar 8 agar terbaca. Di sini juga perlu dipahami ya teman-teman, bahwasannya untuk layer peta ini kita menyesuaikan dengan peta yang kita digitasi. Semakin sedikit wilayah kajian yang kita digitasi, maka tidak akan sebanyak ini kita membuat untuk legendanya. Jadi karena wilayah kajian saya itu cukup banyak ya, sekitar 28 kecamatan. Ini harus saya atur sedemikian rupa agar kertas ini muat. Kita sesuaikan. Nah, di sini sudah ukurannya 8 dan nanti di sini akan saya ubah kembali ya untuk jenis hurufnya. Di sini kita akan lanjut dulu untuk mempersingkat waktunya ya. Kita gunakan lagi garis untuk membuat bawahnya dengan copy, lalu kita paste di sini. Kita gunakan copy, kita paste, kita tarik. Ini seperti ini. Kita buat di sini karena di sini saya membuat untuk tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan buat nama saya ya dengan cara insert teks, lalu di sini saya akan buat dibuat oleh ini. Untuk memudahkan kita melanjutkannya, di sini kita buat lagi edit. Tadi kita double klik, lalu kita enter sedikit, buat nama kita Putra Laksmana Tanjung, NIM P202130103. Lalu kita untuk ke atur ya, kita apply, kita oke kan. Nah, sini kita buat di tengah-tengah. Nah, di sini karena sedikit typo kita perbaiki lagi jadi titik 2 ya.
kita titik koma, lalu kita apply, kita okekan. Nah, setelah ini kita selesai kita buat, lalu kita paste lagi untuk garis bantu di bawahnya. Kita cek di mana tadi, ini kita lihat. Ini lalu kita buat dosen pengampu kita ya. Di sini kita buat, karena ini tugas dari dosen mata kuliah saya. Di sini akan saya buat dengan menggunakan insert text. Tuh, kita buat diperiksa oleh double klik lagi, yuk kita atur di sini. Coba kasih beberapa jarak sedikit. M Ida Syafi'i Ramani SPI MSc. Nah, lalu kita buat di sini nipnya 19/82/11 3020 0812 1005. Nah, di sini kita apply, lalu kita klik OK. Di sini kita atur juga seperti ini. Nah, ini lalu jangan lupa kita atur tadi. Kita atur juga jenis hurufnya menjadi 12. Sini buk Papua. Sini kita coba juga ya. Kita buat 12 buk anti aqua. Oke, seperti ini. Nah, terakhir kita akan coba di sini ya, musik muat. Ini bisa kita kecilkan lagi menjadi ukurannya 11, karena kita untuk sumber pertanyaan akan kita buat di bawah. Kita buat 10 juga bisa ya. Atur lagi menjadi 10. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan copy paste lagi untuk garis bantu di bawahnya untuk sumber peta kita. Kita gunakan saja ini, tarik ke bawah. Ini kita atur garis, maaf, kita kembalikan. Ini kita atur, ini juga kita atur seperti ini. Sepertinya ini terlalu kecil ya. Kita atur sebentar. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman. Sini kita langsung kita masukkan ya sumber peta kita. Caranya dengan insert, lalu data frame, kita klik kanan, lalu add data, lalu kita masukkan IG dasar kita lagi. Kita add, sini akan muncul. Nah, untuk biar nampak petanya saja, di sini kita matikan nama kabupaten,
jalan, aliran sungai, dan sini. Nah, ini kita ubah menjadi sesuai warna kita ya. Sini saya akan buat sedikit kecoklatan. Sini saya akan tambahkan teks ya untuk sumbernya itu dari mana. Sini saya akan buat sumbernya itu berasal dari sumber peta. Petanya sih kita atur di sini, kita double klik lagi. Ini salah, double klik. Lalu kita buat dari mana sumber peta itu kita ambil. Saya mengambil dari peta administrasi Kabupaten Bojonegoro. Badan Informasi Geospasial. Nah, ini coba kita apply. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita atur kembali, coba atur agak ke tengah di sini agar sesuai. Di sini kita atur menjadi 10 dan ininya book anti aqua. Oke, seperti ini ya. Ini bisa kita hitamkan juga, tapi sesuai dengan kemauan. Ini di sini saya akan coba bold ya, agar terlihat peta sumbernya. Dan di sini juga sudah saya bold. Oke. Dan di sini untuk melihat hasil peta kita zoom to layer. Sini kita menggunakan mouse. Lihat hasil layer kita ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya hasil layernya. Sini akan saya coba atur kembali ya, sesuai agar terlihat lebih rapi. Ini akan coba saya atur dulu atasnya. Akan naikkan. Nah, jadi di sini lihat, di sini ada kecamatan yang agak tidak sesuai ya, jadi kita perbesar, kita atur. Ini oke, sudah rapi ya. Saya lihat, kita kembalikan lagi ke tampilannya. Sini kita coba atur agar sesuai dengan nampak utuh. Buat lagi. Kebesaran ya, beginilah ArcGIS ya teman-teman, harus sabar. Nah, setelah layout kita selesai, maka langkah terakhir kita adalah membuat grid pada layout peta kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan klik kanan,
lalu kita beri properties. Sini bukan di sini, ini di sini. Kita klik kanan, lalu properties. Lalu kita buat new grid. Lalu kita di sini ada beberapa jenis grid, yaitu gradicular, measure grid, references grid. Nah, di sini saya akan menggunakan measure grid. Ini next, sini next, finish. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di propertiesnya. Di sini saya akan mengaturnya di sini, additional propertiesnya. Ya, sebentar ya teman-teman, masih loading. Ya, di sini size-nya 5,25 kita buat menjadi 0. Ya, maaf. Coba kita kembalikan dulu biar tidak salah ya. Additional properties. Lalu number formatnya di sini 6 ya teman-teman, kita buat jadi 0. Lalu kita oke-kan, kita oke, kita apply, oke, apply, oke. Dan seperti inilah hasil dari layout peta kita teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, inilah tutorial membuat layout pada sebuah peta. Nah, jika teman-teman ingin menjadikan ini sebuah peta yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman juga dapat menyimpannya dengan cara kita menu file, lalu export map, lalu loading ya teman-teman. Nah, di sini kita buat saja menjadi peta Kabupaten Bojonegoro UAS. Kita cari di sini, kita save. Nah, lalu untuk teman-teman untuk melihat hasilnya bisa kita cari di penyimpanan kita tadi yang sudah kita save ya. Di sini kita cari, lalu kita cari di ini ya, ini hasil teman-teman. Nah, jadi itulah sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan mengenai proses dari layout peta itu sendiri. Nah, mungkin bisa kita kembalikan lagi ke tampilan kita. Nah, seperti ini, coba kita tarik. Nah, sekianlah tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai geodatabase, georeferencing, digitasi peta, dan layout pada sebuah peta. Semoga harapannya video tutorial saya pada kali ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.